Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Rabu kita mengkaji pembahasan tauhid menggunakan kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya dan membalas jasa-jasanya terhadap umat ini. Jasa beliau banyak ya, terkait gerakan yang beliau lakukan, gerakan dakwah yang beliau lakukan. Kita bisa menyaksikan berkahnya di negara Arab Saudi, negara Timur Tengah, di Timur Tengah, bahkan sampai negara kita ini. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pembahasan kitab tauhid, sudah sampai bab minasyirik al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk syirik berlindung kepada selain Allah. Ini kita sudah selesai kan? Dah. Masa ini sudah juga ya? Dah. Berarti kita sekarang masuk bab baru. Kata Syekh rahimahullah, babun minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Bab termasuk syirik istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Bab baru ini bawa apa? Bab termasuk syirik istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya, kepada selain Allah. Jadi di sini disebutkan pembahasan tentang istighatsah dan doa. Istighatsah dan doa. Di sini saya menyebutkan bahwa termasuk syirik perbuatan istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Jadi kedua-duanya, beristighatsah kepada selain Allah, doa kepada selain Allah, ini adalah perbuatan syirik. Nah, yang jadi pertanyaan, apa maksud istighatsah? Di sini kan termasuk syirik istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Kalau berdoa jelas makanya salah ya. Berdoa artinya menyeru Allah, memohon kepada Allah. Sedangkan istighatsah, gimana Bapak? Kita pernah dengar nggak kata-kata istighatsah? Istighatsah kubro di lapangan ini, istighatsah ini. Abadnya istighatsah. Ada nggak? Apa maksudnya? Permintaan yang mendesak. Permintaan mendesak. Ya sebenarnya sama seperti doa. Doa itu artinya meminta kan, menyeru Allah, meminta pertolongan Allah. Bedanya kalau istighatsah ini meminta pertolongan Allah dalam keadaan darurat, mendesak. Sebenarnya ada isti'anah, istighatsah, isti'adzah gitu sebenarnya. Isti'anah minta tolong, isti'adzah minta perlindungan, istighatsah minta tolong dalam keadaan mendesak. Kalau isti'anah ini secara umum kita meminta tolong dalam keadaan tenang seperti ini. Ya Allah, berilah saya rezeki. Ya Allah, berilah saya harta yang berlimpah. Ini namanya isti'anah, minta tolong pada Allah. Iya tidak? Ya. Atau berdoa. Nah, itu isti'anah atau doa. Sedangkan istighatsah ini minta tolongnya, memohon pertolongannya dalam keadaan mendesak. Contohnya ketika terjadi peperangan, musuh sudah di hadapan kita, udah mengacungkan senjata atau pistol, udah ada berbesing peluru. Ini keadaannya udah darurat kan? Kita mohon kepada Allah, ya Allah selamatkan saya Allah, ya Allah berilah kami kemenangan. Ini kan minta tolong kan? Ya. Tapi dalam keadaan Darurat. mendesak, namanya istighatsah. Kalau minta hujan, Kalau mendesak bisa istighatsah juga. Benar-benar mendesak, udah kekeringan, udah ya panjang, udah nggak ada makan, udah nggak ada minuman, nggak ada air, nah itu bisa istighatsah. Bagaimana Pak? Kalau istighatsah itu apa ada yang saya tahu ya yang di Jawa itu dengan jabati 100 kali jabati nggak ada. ada aturan Nggak ada. Istighatsah artinya ya minta tolong dalam keadaan mendesak. Ya Allah, dalam keadaan darurat kita sambil nangis, ya Allah, berilah kami pertolongan ya Allah. Misalkan kita
terjadi gempa bumi, berguncang gini, kita udah takut, gitu, udah khawatir kan? Nah, kita berdoa pada Allah, ya Allah selamatkan kami, ya Allah. Nah, ini namanya istighotsah. Atau kita sudah gempa, kita merasa tenang. Ternyata dilihat air laut Sudah naik. udah naik. Kita betul, apa ini? Tsunami kan? Ya. Kita mau, ya Allah selamatkan kami, ya Allah. Nah, ini namanya istighotsah, meminta tolong pada Allah dalam keadaan mendesak atau darurat. Ya, kalau dalam keadaan biasa, isti'anah. Ya. Isti'anah sebenarnya dalam keadaan biasa dan dalam keadaan mendesak ya, umum. Tapi kalau istighotsah dalam keadaan mendesak, genting, darurat dan semacamnya. Nah, kita kalau minta tolong kepada selain Allah dalam perkara yang hanya disanggupi oleh Allah, baik dalam keadaan tenang maupun darurat, kalau kita minta itu kepada selain Allah, itu perbuatan syirik. Ya, jadi sebenarnya ini perlu dirinci, istighotsah itu kepada selain Allah. Kalau dalam perkara yang disanggupi manusia boleh. Contohnya istighotsah gini Bapak. Ada orang mau mukul saya atau sudah mengacung senjata tajam. Saya nggak punya apa-apa. Lalu di sini saat ini saya ada Aldi. Aldi badannya lebih besar daripada orang itu. Aldi tolong. Boleh tidak? Boleh. Itu namanya istighotsah. Minta tolong dalam keadaan desak. Yang seperti ini boleh, ya. Karena dia masih sanggup. Ya tidak? Ya, tapi kalau yang di hadapan kita tsunami, bisa kita minta tolong pada orang? Tidak bisa. Itu syirik. Tapi kalau dalam perkara yang masih disanggupi manusia, itu bukan syirik. Boleh. Dalilnya yaitu kisah Nabi Musa ketika fastaghathahu alladhi huwa min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwi fawakazahu Musa faqadha 'alaihi. Nabi Musa ketika sampai di daerah Syam, beliau menyaksikan ada dua orang tertengkar. Yang satu dari Bani Israel, yang satu orang Mesir. Orang yang dari Bani Israel kan satu suku sama Nabi Musa kan. Orang yang dari Bani Israel ini istighotsah kepada Musa, minta tolong kepada Musa. Dia mungkin terdesak oleh orang Mesir ini. Dia minta tolong kepada Nabi Musa, istighotsah kepada Nabi Musa, tolong ini. Akhirnya Nabi Musa pun menolong dengan tinju orang Mesir ini. Ternyata dengan sekali tinju, faqadha 'alaihi, langsung mati orang Mesir. Kuat mati Nabi Musa ya. Nah, akhirnya Nabi Musa pun merasa takut ya, udah membunuh orang dalam keadaan tidak disengaja. Nah, di sini orang Mesir tersebut, orang Bani Israel tadi istighotsah kepada Nabi Musa. Dalam keadaan aman atau mendesak? Terdesak. Terdesak kan? Namanya apa itu? Istighotsah. Istighotsah. Dan yang seperti itu boleh tidak? Boleh. Boleh. Karena masih disanggupi oleh Nabi Musa. Seandainya itu syirik, tentu ketika dia minta tolong pada Nabi Musa akan berkata apa? Jangan, syirik itu. Nggak boleh, kamu selesaikan. Ya kan? Itu menunjukkan kalau kita minta tolong kepada orang lain, kepada manusia dalam perkara yang masih dia sanggupi, itu diperbolehkan, bukan syirik ya. Walaupun sebenarnya kata para ulama, kalau istilah istighotsah itu di zaman sekarang biasanya nggak, kalau meminta mendesak seperti tadi dalam pertengkaran, mungkin nggak disebutkan istighotsah sebagai ulama ya tadi itu. Karena istighotsah itu biasanya identik hanya untuk Allah. Ya, tapi anggap istighotsah itu seperti makna awalnya, meminta tolong dalam keadaan mendesak. Maka kalau memang meminta tolong kepada seseorang dalam perkara yang ia sanggupi, meminta tolong pada seorang dalam perkara yang ia sanggupi, maka itu diperbolehkan. Ya tidak? Ya kan? Bolehkan. Walaupun ada sebagian ulama ini bukan istighotsah, pakai istilah lain. Tapi yang benar, mau istilahnya istighotsah atau saya istighotsah, kalau memang meminta kepada seseorang dalam keadaan mendesak dan dia masih sanggup, maka itu diperbolehkan. Jelas Bapak ya? Atau mutar-mutar? Kesimpulannya gini aja lah. Jelas ya? Pokoknya kalau meminta kepada seseorang, baik dalam keadaan aman maupun mendesak, kalau memang masih disanggupi oleh orang tersebut, itu bukan syirik. Tapi kalau kita minta tolong kepada seseorang, baik dalam keadaan aman ataupun mendesak, tapi dalam perkara yang hanya disanggupi oleh Allah, maka itu syirik, nggak boleh. Insya Allah jelas ya, kata-katanya insya Allah jelas. Nah, kita lanjut. Jadi di sini saya menyebutkan dua ibadah yang merupakan syirik. Pertama, istighotsah pada selain Allah, atau berdoa kepada selain Allah, menyeru selain Allah.
ya Syekh Abdul Qadir Jailani, manggil Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah saya, berilah saya rezeki, lunasilah hutang saya. Ada sebagian orang itu, atau ya Syekh Wali Fulan sebutkan. Nah, yang seperti ini namanya syirik. Nah, jadi pertanyaan, ada yang seperti itu? Ada. Terjadi? Ada. Saya lihat di YouTube ada orang datang ke makam yang dianggap keramat, lalu manggil, ya Syekh, tolonglah saya, berilah. Jadi dia ngadu kepada itu. Setelah itu uniknya dia baca la ilaha illallah. Astagfirullah. Jadi dia nggak paham. Barusan berbuat syirik, setelah itu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini yang sangat menyedihkan. Orang berbuat syirik, setelah itu mengucapkan kalimat tauhid dalam keadaan tidak sadar bahwa dia barusan berbuat syirik. Nah itu parah. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang yang melakukan syirik di zaman sekarang lebih parah dibandingkan orang yang melakukan syirik di zaman dulu. Ya. Orang melakukan syirik di zaman sekarang, mereka melakukan syirik dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid, ulang-ulang kalimat tauhid. Karena apa? Tidak paham konsekuensi dari kalimat tauhid. Sedangkan orang dulu ketika disampaikan kalimat tauhid nolak. Mereka berbuat syirik, lalu tawarkan untuk ucapan la ilaha illallah, mereka tolak. Kenapa? Paham deh. Paham maknanya, karena kalau saya ucapkan la ilaha illallah, berarti saya nggak bisa lagi minta tolong kepada Lata, Uzza, kepada orang soleh, kepada jin. Saya nggak mau. Tapi kalau orang yang melakukan syirik zaman sekarang kan gitu. Jadi mereka minta kepada jin, minta kepada makam-makam keramat, dan sambil mengucapkan. Nah ini yang sangat menyedihkan, dan ini tugas kita untuk meluruskan mereka yang terjatuh kepada perbuatan demikian. Ya, jadi bapak-bapak, kalau kita menyaksikan orang terjatuh dalam perbuatan syirik, harus ada rasa kasihan pada diri kita. Rasa kasihan dari diri kita kepada mereka. Ya, karena mereka kan sebagian mereka mungkin lahir di tengah masyarakat yang sudah begitu, sehingga akan dia terpengaruh lingkungan. Kasihan tidak kalau menyaksikan orang seperti itu. Melakukan ustadznya lagi, Yang tidak mengajak menuju syirik. Jadi kita kasihan ya. Makanya tugas kita lah membimbing mereka. Ya. Masalahnya malah kita yang sesat. Itulah resiko memang begitu. Tapi alhamdulillah kita bersyukur di sini nggak seperti itu. Malah kita yang dimusuhi. Iya. Tapi inilah dakwah yang harus utamakan masalah tauhid. Ya, memang seperti itu resikonya. Dan kita ketika mendakwakan tauhid, kita sudah mengikuti jejaknya Nabi para Rasul. Walaupun resikonya akan dimusuhi, pasti. Ya, resikonya begitu. Karena kalau zaman sekarang dakwah mengajarkan tauhid dianggap akan memecah belah umat. Padahal dengan adanya syirik justru umat akan di antara sifat orang musyrik yaitu berpecah belah. Kalau sebutkan surat Ar-Rum, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jangan kalian menjadi orang-orang musyrik, yaitu orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Nah, dari ayat ini kata para ulama ini menunjukkan sifat orang musyrik di antaranya suka terpecah. Maka dengan adanya syirik justru umat akan berpecah belah. Ini dengan adanya bid'ah umat akan berpecah belah. Kalau nggak ada itu semua bersatu, kembali ke zaman Rasul itu. Justru adanya penyakit itulah yang akan memecah belah umat. Makanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam kitab dalam pelajaran beliau Tafsir Sunan Abu Daud beliau ditanya, katanya Syekh, ada sebagian orang bilang lebih bagus kita ini tidak usah, katanya gini, menjelaskan kesesatan seorang punya keyakinan sesat, jangan menjelaskan, karena kalau dijelaskan nanti mau pecah belah umat. Bagaimana nih Syekh? Kata Syekh ini justru batil. Justru kalau kesesatan dibiarkan akan terpecah belah umat. Syirik nih dibiarkan, justru umat akan rusak. Bid'ah dibiarkan akan rusak. Justru itu yang dibersihkan supaya Islam itu murni lagi, seperti di zaman Rasul, para sahabatnya. Di zaman Rasul saya nanya bahwa ada perpecahan. Tidak ada. Di zaman sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman ada perpecahan? Tidak ada. Tidak ada kan? Zaman Ali nggak ada juga. Loh, Ali itu ketika terakhir ya, artinya gini, di Ali dan Muawiyah ketika konflik para ulama tidak menyatakan itu perpecahan.
cuma perselisihan. Yang dianggap perpecahan itu ketika sudah muncul Kelompok Khawarij. Khawarij, Ya. nggak ada Syiah. Syiah, nah itu perpecahan. Karena para sahabat dulu akidah mereka satu, tauhid mereka satu, makanya mereka bersatu. Nah, ketika muncul penyakit syirik, bid'ah dan inilah yang memecah belah umat. Ya, jadi kalau kita ingin umat Islam bersatu, maka harus sebarkan dakwah tauhid, sebarkan dakwah sunnah. Itulah yang akan menyatukan umat. Ya, walaupun justru ketika kita mendakwakan itu, kita akan dianggap memecah belah umat. Ya, resiko. Rasulullah pun dulu begitu kan? Dulu memecah belah orang-orang Quraisy. Seorang bapak jadi berkonflik dengan anaknya, seorang ibu dengan anaknya, seorang kakak dengan adiknya. Ya, memang dakwah begitu ya. Ya, resiko dakwah begitu. Tapi tentu saja kita mendahulukan dakwah dengan hikmah, dengan lembut, ya. Tidak dengan cara kasar atau dengan istilahnya apa ekstrim atau istilahnya apa anarkis. Jadi keliru bahwa kalau ada orang belajar semangat belajar ini, baru belajar misalkan tauhid, baru berapa bab, dia membaca, termasuk kebiasaan umat-umat terdahulu yaitu membuat bangunan di atas kubur. Saya lihat kuburan ini ada bangunan, ya udahlah, dia bawa kampak. Nah, ini mungkin nggak boleh ya, nggak boleh, itu kan tugas pemerintah. Ya, pemungkaran seperti itu tugas pemerintah. Kalau pemerintah tidak mengizinkan, nggak boleh ya, itu tugas pemerintah. Ya. Jadi ya itulah artinya perlu belajar Bapak ya. Jadi ada prioritas dakwah, mana yang pertama kali perlu disampaikan, dan prakteknya sekali lagi untuk memberantas yang namanya syirik, kemungkaran semacamnya itu tugas pemerintah. Maksudnya kalau dengan tangan ya, kita cuma bisa dengan bisa. Jelas Bapak? Jelas. Ustaz, waktu zaman saya sekolah tuh banyak teman-teman saya tuh banyak yang mengirim surat Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu gimana Ustaz? Istilah ini mengirim pahala, maksudnya gitu kan? Mengirim pahala Al-Fatihah. Tujuan maksud tertentu. Kalau maksudnya itu mengirim pahala, ya itu ada beda pendapat di antara para ulama kan. Apa hukum, apakah sampai pahala baca Al-Quran kepada mayit atau tidak? Itu ada beda pendapat di antara ulama. Kalau mazhab Syafi'i menyatakan tidak sampai, mazhab Hambali sampai. Dan ada ulama menyatakan kalau yang bacanya anak sampai. Kalau sedang anak tidak sampai. Kalau saya berbicara untuk pendapat yang terakhir, kalau yang bacanya anak sampai. Artinya apa Ustaz? Asalnya sebenarnya nggak masalah. Cuma kalau jadi kayak semacam punya Kekhususan. keyakinan tertentu ya, Saya dan kekhususan. harus diharuskan Al-Fatihah. Kekuatan. Ya. Enggak, masalahnya Ustaz, kenapa harus sama Syekh Abdul Qadir Jailani itu Ustaz? Nah, kan terus itu ya, pertanyaan kenapa harus? Kenapa tidak mana Imam Syafi'i, ya kan? Iya itulah. Abu Bakar, ya kan? Masalahnya keyakinannya Syekh Abdul Qadir Jailani itu Wali Allah. mempunyai karomah. Setelah. Iya. Jadi yang lain itu kayak Imam Syafi'i tidak punya karomah. Ya, ini juga perlu kita perhatikan Bapak. Yang namanya wali Allah tidak mesti punya karomah. Karomah itu kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya yang soleh. Ya. Wali Allah itu yang disebut dalam surat Yunus 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Iman dan takwa. Inilah orang yang disebut wali Allah. Walaupun dia tidak punya karomah. Karomah itu kemampuan luar biasa. Memang kadang ada wali Allah, orang yang beriman dan bertakwa, dia punya kelebihan. Dia ada karomah tadi, kemampuan luar biasa. Contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani, memang terkenal. Ketika dia doa langsung doanya kabulkan. Sering, masih bekas dia doa dikabulkan, sering dikabulkan. Ada lagi seperti sebagian ya contohnya sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mau menyerang Persia, dia bersama pasukannya Jalan di atas air. Iya. Jalan. Ketika menuju dekat daerah Persia, Ada sungai. ada sungai di hadapannya. Bingung kan ini bawa kuda, bawa pasukan di mana nih? Di depan ada sungai deras, lebar dan dalam. Akhirnya saya bilang Bapak nyatakan jalan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak? Kuda pasukan itu semuanya kendaraannya berjalan di atas air.
tidak masuk ke dalam air ininya. Ini namanya apa? Karomah. Nah, tapi karomah ini tidak direncanakan. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya bisa berjalan di atas air cuma ketika itu saja. Ketika pulang nggak bisa lagi. Maka kalau ada orang saya punya kemampuan direncanakan, nah, itu bukan wali Allah ini. Sihir gitu. Iya, jadi iya biasanya kalau ada mendesak tiba-tiba Allah berikan kelebihan seperti itu. Pendapat Ahlus Sunnah beda dengan pendapat Syiah dan sebagian orang Sufi. Ya. Sebagian kaum Sufi menyatakan namanya wali Allah mesti punya karomah. Karena kalau nggak punya karomah, bagaimana mungkin dia punya kemampuan luar biasa seperti ini? Padahal pertanyaannya Bapak, saya mau nanya, para sahabat Nabi orang yang beriman dan bertakwa tidak? Ya. Yang jadi pertanyaan yang ternukil dalam sejarah, di antara mereka yang punya karomah, apakah semuanya atau berapa orang saja? Berapa orang? Berapa orang saja? Padahal semuanya saya yakin wali Allah kan? Ya. Ya kan? Tapi yang ternukil punya karomah cuma berapa saja tadi? Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair, Sa'id bin Zaid. Selebihnya nggak nampak, nggak dinukil dalam kitab sejarah, tidak terdengar kan? Nah itu menunjukkan namanya wali Allah tidak mesti punya karomah, Pak. Dan karomah yang sebenarnya kata para ulama luzumul istiqomah, itu orang beristiqomah. Ketika seorang istiqomah dalam ketaatan ibadah dan maksiat, sebenarnya itu karomah. Jadi kalau ada seorang yang bisa dia rajin ibadah, menjauhi maksiat, kalau sekalipun jatuh maksiat dalam bertobat, berarti dia adalah wali Allah. Kenapa? Dia punya karomah. Karomahnya apa? Dia rajin ibadah dan jauh dari maksiat. Jadi karomah itu nggak mesti bisa terbang, bisa jalan di atas air, enggak. Ya. Dan orang yang punya kemampuan itu juga nggak bisa langsung dipastikan oleh Allah. Kata para ulama, harus cek dulu keadaan orangnya. Kalau orangnya selama ini menjaga tauhid, menjaga sunnah, menjauhi syirik, menjauhi bid'ah maksiat, lalu dia punya kemampuan seperti itu, maka dia wali Allah. Tapi kalau ada orang nggak nampak sering sholat, bahkan di sekujur tubuhnya banyak raja-raja atau dan semacamnya lah, maka kalau dia punya kemampuan luar biasa terbang, apakah wali Allah itu? Wali iblis, wali setan itu, Wali murid. wali murid. Ya. Jadi itu ya artinya Syekh Abdul Qadir Jailani itu seorang wali Allah, orang yang soleh, namun beliau tetap manusia, tidak bisa menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Maka termasuk keliru ketika orang minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan kalau Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ahli sunnah. Ya, saya bisa katakan beliau ahli sunnah walaupun ada beberapa masalah beliau ada catatan. Tapi secara umum beliau akidahnya sunnah. Beliau punya kitab namanya Al-Bunyah. Itu disebutkan akidah beliau dan akidah bertepatan dengan akidah sunnah. Jadi saya nggak penasaran, saya download di Google kitab beliau Al-Bunyah dalam PDF. Saya baca beberapa poin-poin tentang akidah ini sama dengan akidah sunnah. Bahkan beliau bertentangan dengan akidah Asy'ariyah. Bukan dalam kitab itu. Ya, beliau bertentangan dengan Asy'ariyah. Itu beliau itu generasi sahabat atau generasi? Bukan lah. Beliau jauh selain Imam Ahmad yang berjalani. Jadi beliau dalam beberapa masalah menyebutkan beliau bertentangan dengan akidah Asy'ariyah. Ya. Maka kalau kita meniru Syekh Abdul Qadir Jailani, harusnya ikutin akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya tidak apa-apa ya. Ya. Beliau juga kasih, saya lihat semua gitu, Masya Allah. Ya. Apa lah ini, Pak? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang jelas kalau dari fikih beliau mazhabnya Hambali. Ya. Mazhabnya Hambali, ya. Tapi yang mengagumkan beliau dari mazhab Syafi'i. unik ya. Itulah unik. Karena mereka tidak tahu kan. Iya. Banyak mereka Ya tidak berarti tahu. kan menunjukkan ya nggak ada paksaan seorang untuk mengikuti mazhab fikih ini, nggak ada. Ya artinya kalau mereka konsekuen, saya ngikutin ini, berarti ikuti semua pendapatnya. Iyalah. Termasuk dalam masalah akidah dan fikihnya. Tapi ternyata nggak gitu kan? Kita kan ngikuti ulama dalam artian selama pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau misalnya nggak sesuai, kita nggak terima, nggak mengikuti, tapi tetap kita jaga kehormatannya. Jelas bahwa ya, ini sikap kita terhadap para ulama mujtahidin, para ulama besar, Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan semacamnya.
Jadi nggak boleh fanatik buta kepada siapapun, setinggi apapun ilmunya. Terus kalau di Jawa itu kan ada Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan lahirnya tanggal 11. Tidak tahu 11 bulan apa lah. Jadi kalau di Jawa itu setiap tanggal 11 itu yang mengagumkan Syekh Abdul Qadir Jailani, Apodilia segala itu. Itu manakiban. Jadi baca manakib yang datang juga dari mana-mana gitu. Nah itu menurut mereka itu ya termasuk ibadah. Itu bagaimana? Itulah. Nah, itu yang jelas saya bisa pastikan nggak dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya, Syekh Abdul Qadir Jailani akidah beliau lurus. Ya, beliau nggak pernah mengajarkan seperti itu. Bahkan beliau juga menyebutkan di dalam kitab itu juga bahwa beliau itu kita harus mengikuti sunnah dan tidak boleh melakukan bid'ah. Sebutkan dalam kita albumnya bagus. Makanya kalau itu dibaca atau dibagikan kepada kaum muslimin bagus. Jadi dalam lihat ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani seperti ini. Nggak seperti yang dibayangkan. Jadi banyak bapak-bapak kisah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani ini dibuat-buat. Dusta. Bahwa beliau bisa mengatur alam, bahwa beliau bisa melihat orang dari jarak jauh. Wali kutub. Ya, itu udah berlebihan. Ayam jagonya aja berpokoknya saya Abdul Qadir Jailani. Itulah. Banyak cerita aneh-aneh. Ya kalau kalau kita dalam Islam itu, nah kita ini kelebihan umat Islam. Bahwa kita kelebihan kita dibandingkan agama lain itu dari sisi sanad. Ilmiah gak? Kita tuh segala satu punya sanad. Nggak bisa ngomong, oh kata Syekh ini begini. Dari mana kamu tahu? Ya katanya sih begitu. Nah, nggak bisa. Harus sebutkan sanadnya. Dari kitab apa? Nanti setelah dalam kitabnya disebutkan tidak. Orang yang meriwayatkan ini siapa saja. Ini kelebihan Islam, ya. Segala satu dengan sanad. Islam itu kata Syekhul Islam kalau salah. Kelebihan Islam dibandingkan agama lain pertama, di dalam Islam ada yang sanad. Kedua, menjaga nasab. Menjaga. Satu lagi apa? Nggak, saya lupa gitu. Nah ini jadi sanad. Jadi makanya kata Imam Muhammad bin Sirin ya. Kata siapa? Al-Isnadu minad-din. Ya. Sanad ini termasuk Agama ya. Seandainya tidak ada sanad, tentu seorang akan berbicara seenaknya aja. Oh Rasulullah bersabda gini. Tahu dari mana kamu? Ya dengar-dengar katanya segitu. Bukannya disebutkan dalam kitab ini Sahih Bukhari atau apa, pokoknya gitu aja, asal ngomong saja. Cuman kalau sekarang saat orang tuh nggak percaya tuh saat kayak kita tuh percaya mereka. Itu dia buat orang Wahabi itu. Kita iya saat. Oleh Wahabi itu iya seperti itu mereka. Jadi kalau kita lawan debat pun nggak ada manfaatnya. Karena mereka tuh nggak ilmiah gitu. Iya, buatan nano. Padahal kan ada bukunya, lihat langsung kan. Ya, jadi mereka bersanad tuh saat dari guru tuh. Misalnya kayak gini kan, kayak antum nih, nggak ada guru antum misalnya. Itu antum belum bersanad itu. Tapi kalau dibilang kayak gini, coba sebutkan sanadnya sampai ke Rasulullah. Nggak mampu mereka tuh. Kalau bersanad kan seperti itu kan? Ya kan aja lah. Intinya kita kan menyampaikan ilmu. Kalau diterima alhamdulillah, tidak diterima itu apa ya? Saya juga pernah dengar dari teman saya, katanya tarekat Syekh Naqsabandiyah itu bersanad dengan Rasulullah. Kalau seorang ngaku ini pun, semua orang bisa ngaku. Iya. Sampai ada tokoh terkenal di suatu daerah di Jawa katanya, dia keturunan Rasul. Iya, di daerah Jawa. Mukanya coba. Cuma karena mungkin dia punya nama di sebuah ormas terkenal. Wow, orang mengagumkan, saya bilang, oh dia itu keturunan Rasul. Dari mana keturunan Rasul? Mungkin orang tuanya kasih nama apa? Jelas saya kadang geleng-geleng ada orang ini. Kalau udah berlebihan memuji begitu ya. Jadi kita kalau memuji ulama boleh Bapak ya. Siapapun ulama yang punya jasa terhadap umat, kita muji, kita doakan. Tapi jangan berlebihan. Itu sama enggak Sa? Kayak manusia Al-Quran, sama enggak Sa? Manusia Al-Quran. Al-Quran. Ya. Dia itu hafiz tuh manusia Quran gitu. Boleh tuh Sa? Al-Quran berjalan di muka bumi. Enggak, manusia Al-Quran. Itu ah. Jangan, mengungkapkan seperti itu jangan. Ya, tapi Kalau tapi, Quran ya, berjalan bisa jadi lah kan karena dihafal kayak gitu kan. itu pun jangan, kata para ulama ditanyakan kepada Syekh Rabi' kalau salah apa boleh kita menyatakan oh si fulan itu Al-Quran berjalan di muka bumi. Jangan. Jangan ya. Karena nanti dikhawatirkan ini menyeret ke pemahaman Mu'tazilah bahwa Al-Quran adalah makhluk ya. ciptaan Allah. Jangan. Al-Quran perkataan Allah.
Ini dikhawatirkan nanti diplesetkan situ. Dari bahasa ini, orang ini adalah Al-Quran berjalan di muka bumi. Sampai kayak gitunya. Biasanya kalau dalam kitab sejarah kan hafiz, alim itu aja kan. Iya, Kalau iya. Kalau ada ungkapan gitu, ungkapan baru. Kita harus hati-hati. nggak ada Ustaz itu Ustaz, Indonesia itu Ustaz. Jadi Bapak-Bapak, ini saya berikan tips nih terkait masalah kalau kita bukan diajak debat, artinya kalau ada orang berusaha mendebat kita atau berusaha berdialog, lalu mengungkapkan istilah-istilah baru, jangan diterima dan jangan ditolak. Ditanya dulu maksudnya apa. Jelas Bapak? Ya seperti ini. Ditanya oleh seorang yang seperti yang pernah dipermasalahkan. Kalau ada orang bertanya, menurut kamu Allah itu bertempat tidak? Allah punya tempat tidak? Apa jawaban kita? Iya atau tidak? Tidak, maksudnya gimana? Tanya dulu maksud tempat itu apa? Artinya apakah Allah membutuhkan tempat atau Allah ada di suatu ini? Kalau dia maksudnya Allah membutuhkan tempat ya, kita jawab apa? Tidak ada. Tidak, Allah tidak bertempat. Kalau maksudnya seperti itu. Tapi kalau maksudnya Allah ada di situ, disebutkan di arah yang mulia itu di atas, ya Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Jelas Bapak ya? Jadi kita harus jangan langsung menyatakan iya atau tidak. Ditanya dulu maksud kamu apa? Karena kalau kita langsung iya, nanti ternyata tujuan dia untuk menjatuhkan kita. Atau misalnya tidak, ternyata tujuan menjatuhkan kita. Harus dirinci dulu. Ditanya dulu maksudnya apa. Jelas Bapak ya? Keras. Ya itu tadi termasuk syirik Istighosah. kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah ya. Istighosah minta tolong pada Allah dalam keadaan mendesak, sedang berdoa dia berdoa minta tolong menyeru. Nah ini pertama judul bab ya. Dan pertanyaannya Bapak. Nah ini timbul pertanyaan juga terkait ini. Di sini Syekh menyebutkan termasuk syirik istighosah kepada selain Allah atau doa kepada selainnya. Saya mau nanya, istighosah kepada selain Allah kan termasuk doa juga kan? Kepada selain Allah kan? Pertanyaan kenapa dipisahkan? Kenapa nggak disatukan aja? Jelas tidak? Istighosah kepada selain Allah ini sama saja dengan doa kepada selain Allah kan? Ya. Kenapa dipisahkan? Tapi tadi ada istighosah itu yang disambutin syaratnya. Tapi yang doa hanya kan Allah yang ngasih. Kalau doa hanya kepada Allah. Ini saya. Ya, maksudnya begini. Sebenarnya istighosah termasuk bagian dari doa, ya tidak? Cuma sengaja dipisahkan. Di sini disebutkan, disebutkan doa digandengkan dengan istighosah. Ini dalam bentuk menggandengkan perkara yang umum kepada yang khusus. Ya. Doa ini kan umum, bisa dalam keadaan aman maupun mendesak, ya kan? Kalau dalam keadaan mendesak namanya istighosah. Nah, doa ini umum digandengkan dengan yang khusus. Biasanya kalau yang khusus digandengkan dengan umum, ini untuk menunjukkan bahwa yang khusus ini harus diperhatikan, butuh perhatian. Contohnya begini Bapak. Dalam Al-Quran Allah menyatakan hafizu ala salawati wassalatil wusta. Jagalah salat-salat dan jagalah salat wusta. Salat wusta menurut jumhur adalah asar. Pertanyaannya, salat asar termasuk bagian salat nggak 5 waktu? Tapi kenapa dipisahkan? Ini khusus Untuk menunjukkan perlu ditekankan, artinya perlu diperhatikan, sangat diperhatikan. Itu menunjukkan bahwa salat asar adalah salat yang sangat penting. Jelas Bapak ya? Nah termasuk ini juga Syekh ini sengaja supaya kita perhatikan karena fenomena yang terjadi di zaman Syekh. Jadi banyak orang istighosah ke kuburan. keramat di zaman Syekh di Arab Saudi dulu. Banyak orang beristighosah pada selain Allah. Makanya Allah alam Syekh menyebutkan ini ya. Menyebutkan secara khusus istighosah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Bukan karena itu Ustaz, karena kan kondisi manusia di zaman jahiliyah itu kalau ketika susah kita mintanya sama Ya pada Allah ya. Tapi kalau sudah aman mintanya kepada ini. Iya betul bisa jadi Allah alam. kan ada Iya, yang iya. orang di kapal itu Betul. Iya bisa jadi Allah alam. Bisa jadi betul. Ya kenapa ya sengaja ditekankan betul. Bisa jadi seperti itu. Artinya begini. Kalau orang musyrik zaman dahulu Bapak, mereka kalau dalam keadaan ini mendesak, mereka faida raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Kalau mereka naik kapal lalu diguncang badai, seakan-akan mau tenggelam, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, lupa sembahan-sembahan mereka. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun.
Tapi ketika Allah menyelamatkan mereka ke darat, berhasil sampai ke darat, tiba-tiba mereka menyekutukan Allah lagi. Lupa Allah, ingatnya berhala-berhala. Doanya itu juga itu berhala. Nah itu. Nah ini orang musyrik dulu. Tapi kalau orang musyrik zaman sekarang, Sama saja. mau dalam keadaan aman maupun mendesak, Sama saja. selain Allah. Ya butuh syekh ini, wali ini, dan semacamnya. Na'udzubillah min dzalik ya. Yaitu judul bab. Bahwa sekarang kita masuk dalil ayat pertama yang disebutkan oleh Syekh. Qala Syekh berkata rahimahullah wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Ta'ala ini dalil yang menunjukkan bahwasanya istighatsah pada selain Allah adalah syirik dan berdoa pada selain Allah adalah syirik. Dan kata Syekh, kata Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Jangan kamu menyeru selain Allah apa yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula bisa memberikan bahaya kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Kalau engkau melakukan itu, maka sungguh engkau termasuk orang-orang zalim. Wa iyyasasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah memberikan mudarat bahaya kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Ini surat Yunus ayat 6 sampai 107. Nah di sini Bapak-bapak, saya bacakan sekali lagi. Jangan kamu menyeru selain Allah. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Jangan kamu menyeru selain Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Berarti sih larangan untuk apa? Berdoa. Berdoa kepada selain Allah, ya. Termasuk juga larangan Istighatsah kepada selain Allah. Sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa mudarat. Ya contohnya apa? Doa kepada berhala, doa kepada makam keramat, doa kepada pohon keramat dan semacamnya, atau keris kah, atau mungkin ini keraton kah, kereta keraton kah, atau sapi kah? Yang terjadi di suatu tempat ya. Kenapa yang seperti itu tidak boleh? Jangan kamu menyeru selain Allah sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan bahaya kepadamu. Kenapa nggak boleh? Nah, Allah katakan apa? Setelahnya, jika kamu melakukan itu, maka sungguh kamu termasuk orang-orang zalim. Apa dimaksud zalim di sini? Syirik. Syirik. Karena Allah menyebutkan dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Jadi kalau kita menyeru selain Allah, padahal dia nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat, berarti kita sudah termasuk orang zalim alias musyrik. Ya, nggak boleh. Karena apa? Allah sebutkan alasannya. Kalau Allah memberikan bahaya kepadamu, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali. Makanya Bapak, kalau kita dapat musibah, bencana, doanya kepada Allah, bukan wali fulan, bukan syekh fulan, bukan Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Gunung Jati dan semacamnya. Ya, berdoalah kepada Allah. Dokter bisa. 3 menit lagi. Ayo dah cukup mungkin ya. Ini yang perlu kita diskusikan. Oh iya dah. Ini Bapak cukup ya. Subhanallah.